Daliasma. Terima kasih Pak, udah diberikan kesempatan. Silakan. Jadi di sini saya nggak pakai PowerPoint, tapi langsung aja pada tulisannya. Ya mungkin ini tulisan yang bagus buat saya, tapi belum tentu baik untuk yang lain. Saya coba mengupas materi yang saya buat, yaitu mengajar menggunakan komik sebagai media di masa pandemi. Ya, jadi kalau ngelihat kawan-kawan tadi itu alur mereka mempunyai langkah-langkah ya. Kalau saya langsung aja, semoga ini tulisan yang terbaik. Ini menurut saya. Jadi judulnya adalah mengajar menggunakan komik sebagai media di masa pandemi. Sebenarnya saya diberi amanah untuk mengajar yaitu seni budaya, walaupun saya adalah guru jurusan bahasa Inggris. Tetapi itu saya lakukan untuk bahwa apa aja yang bisa diajar saya ajarkan. Nah, di sini saya tertarik menulis bahwa di dalam kurikulum itu, di dalam bukunya ada bagian dari bahan atau materi yang berkenaan dengan bahan ajar, yaitu menggambar. Jadi komik itu adalah bagian dari ilustrasi. Saya ambil hanya salah satu judul, yaitu tentang komik. Di sini teman-teman bisa lihat ada judul, kemudian pendahuluannya saya kutip sedikit dari kurikulum, kemudian permasalahannya adalah mengajar menggunakan komik adalah salah satu mengisi tugas yang terdapat di dalam seni budaya. Jadi tujuannya adalah di mana saya bisa mengajak anak-anak untuk membuat sesuatu di masa pandemi ini sehingga mengurangi mereka menggunakan gawai, yaitu handphone mereka. Ya, di situ jadi ada sedikit. Kemudian saya ambil faktor-faktor pendukungnya, yaitu apa yang dimaksud dengan komik, kemudian pengertian komik dari sumber-sumber. Ya, ada di tulisan saya ya, mungkin sedikit banyak memang perlu dikoreksi. Hasil yang didapat setelah membuat komik itu adalah bagaimana mengkombinasikan di dalam tulisan itu sebuah karya komik itu membuat kalimat dengan judul yang sudah ditentukan oleh gurunya supaya mereka mempunyai ilmu yang sama dalam membuat kata atau kalimat atau gambar dibuat kalimat. Tentunya tulisan ini sudah saya jelaskan bagaimana cara membuatnya, kemudian cara mengisinya sudah ditentukan. Nah, dari situ nampaklah siswa yang tertarik ataupun tidak di dalam materi itu. Di sini saya jelaskan, dipaparkan ya. Kemudian referensinya udah ada, saya hanya coba mencari menghubungkan kalimat ya. Hasilnya berupa produk gambar komik. Kemudian kesimpulannya tentu pembuatan komik ada kurang dan lebihnya. Pertama ada kuesioner yang saya buat, saya nggak suka karena saya nggak bisa gambar. Saya nggak suka karena saya tidak bisa menghubungkan kalimat-kalimat. Padahal inti dari judul itu sudah ada, bahwa di masa pandemi siswa itu belajar di rumah. Tentu kalimat-kalimatnya mereka sudah sering dapat di-share atau digawai, ada dari informasi-informasi koran untuk kalimatnya. Kemudian daftar pustaka. Ya sampai di situ saja, saya rasa cukup. Gitu aja Pak yang saya tampilkan. Ya. Baik, terima kasih Bu Daliasma ya. Ya, sama-sama. Saya ingin bertanya, kira-kira dalam rangka menulis atau melengkapi tulisan Ibu ini, apakah Ibu mengambil data
Ya, di situ yang tadi saya khawatirkan karena dari teman-teman itu mereka mempunyai pola dan kerangka penelitian. Jadi saya sendiri untuk menulis ini apakah tulisan saya itu bersifat makalah atau bersifat opini atau bersifat saran karena langkah-langkah kalau untuk penelitian dan segala macam itu ada gitu. Tapi saya nggak mencantumkannya. Tapi seandainya kalau ini bentuk tulisannya seperti apa, inginnya apa, nanti saya coba gitu. Nah, nah, yang saya tanya itu apakah Ibu ada datanya atau tidak, itu saja. Ada Pak, langsung Ada. berupa hasil gambar. Datanya itu bentuknya apa? Uh, hasil karya siswa berupa Siswa gambar. berarti siswa diminta untuk membuat komik gitu kah? Ya, dengan judul yang ditentukan supaya satu kesatuan maksudnya satu judul, jadi dia nggak kemana-mana kalimatnya. Udah ditentukan satu judul aja, mereka masih nggak ngerti apa sih Bu masa pandemi, apa sih Bu, padahal kan kita udah ngalami dari itu. Ini berarti yang ingin dinaikkan atau ditingkatkan itu adalah kemampuan menulis, begitukah? Kemampuan ya menulis di dalam memahami inti dari judul itu kan, masa pandemi adalah masa apa, kegiatannya nggak boleh keluar rumah, pakai masker gitu loh. Jadi syarat-syarat COVID-19 itu paling tidak ada nanti. Ya, maksudnya Ya, artinya gitu. produk yang harus dihasilkan oleh siswa itu adalah berupa tulisan, begitukah, atau berupa komik? Produknya komik, Pak. Oh, produknya komik. Oke. Iya. Nah, itu pelajaran apa tuh, Bu? Kebetulan saya mengajar seni budaya, walaupun saya jurusan bahasa Inggris. Oh, jadi itu produknya adalah produk hasil seni gitulah ya? Iya, yang ada sesuai dengan mata pelajaran itu ada di materi. Oke. Ya. Baik, Ibu. Nah, kalau menurut saya, karena Ibu juga melaksanakannya dengan ada data, maka data itu harus dimunculkan di sini. Munculkannya adalah salah satu yang bisa saya pikirkan, itu adalah mungkin gambar-gambar yang diproduksi oleh siswa, yang dibuat oleh siswa. Ya. Tidak semuanya, tetapi bisa dimunculkan situ. Mungkin gambar yang terbaik lah begitu ya. Sebagai hasil tadi itu diminta. Jadi yang mungkin Ibu harus perjelas di sini adalah proses, yaitu proses Ibu mengajar. Mengajarnya itu seperti apa? Apakah disuruh A, B, C, D gitu ya, tahap-tahapannya. Yang harus diperjelas. Kemudian targetnya itu apa? Misalkan maksud target pembelajaran itu. Nah, nanti dari proses itu, proses pembelajaran itu dianggap sebagai sebuah treatment, ataupun kalau dalam PPK itu mungkin actionnya gitu ya, tindakannya. Jadi ibu jelaskan di situ, itu di bagian metodologi nanti. Nah, kemudian di bagian hasil, Ibu menceritakan hasil yang dicapai oleh guru, oleh siswa gitu. Oleh siswa apa aja. Jadi Ibu bisa bisa Ibu tampilkan mungkin secara umum dulu capaian-capaian yang dialami atau yang didapat oleh siswa secara deskripsi, kemudian ditambah dengan foto-foto atau gambar yang dihasilkan oleh siswa gitu. Nah, dengan adanya itu, saya pikir itu sudah melengkapi apa yang Ibu tulis di sini, karena yang Ibu tulis di sini menurut saya sudah sebagian besar sudah oke. Tinggal dikasih sectionnya. Jadi pertama itu adalah pendahuluan, misalkan seperti itu, kajian pustaka kalau memang mau dipisahkan, kalau tidak ada apa-apa. Kemudian yang kedua berarti adalah metodologi, yang ketiga adalah hasil dan diskusi, yang terakhir penutup gitu. Nah, itu dari itu menurut saya udah sempurna. Intinya tulisan ini rugi kalau berhenti di sini gitu. Tulisan ini harus
harus dilengkapi karena kerjaannya mungkin tidak terlalu banyak lagi dan nanti tentunya dipublikasi kalau sudah dilengkapi gitu. Kalau ini dikerjakan sampai di sini ya sampai di sini saja, nggak ada ujung-ujungnya, nanti nggak ada ujung pangkalnya ibaratnya seperti itu. Saya dibesarkan kameranya, suaranya nggak dengar. Iya. Mungkin direkam aja kali Pak ya, nggak dengar Pak, hujan. Ini sudah kami rekam, nanti hasil rekaman pertemuan kita hari ini akan saya share seperti biasa. Cuman mungkin butuh waktu karena harus saya edit dulu. Pak, mohon bimbingannya kalau saya berniat untuk menulisnya. Nanti tinggal saya melengkapi kerangka-kerangka kalau memang ini tulisan karya ilmiah. Tapi saya rasanya ingin nulis biasa aja gitu ya, misalnya berbentuk opini atau wacana atau apa ya. Kalau memang ini grup ini adalah memang menulis untuk karya ilmiah dan segala macamnya berbentuk penelitian, ya saya mencoba. Nah, untuk tulisan saya tadi pun saya merasa tulisan itu, apakah saya di mana posisi tulisan itu? Ya, saya rasa di situ. Baik Bu. Intinya tulisan Ibu menurut saya sudah bagus ya, tinggal yang kurang itu ditambah gitu aja intinya. Oke. Mungkin Pak Patriantoro mau menambahkan, silakan Pak Patri. Oke Bu Radialisme ya, seperti yang disampaikan Pak Ure tadi sebetulnya langkah-langkah yang disampaikan. Hujannya lebih lebat. Ya. Ya tidak apa-apa Pak Patri, ini kan direkam, jadi walaupun tidak kedengaran sama Bu Daliasma, tetap nanti bisa Oke, tidak masalah. Ya. Oke, jadi Bu Daliasma. Ini karena hujan ya, jadi saya yang disampaikan. Tidak apa-apa Bu. Nah ini kami rekam, tidak apa-apa Bu. Silakan Pak Patri lanjutkan. Oke, yang disampaikan Pak Ure sudah jelas ya. Jadi sebetulnya Bu Radialisme sudah mengumpulkan data ya. Nah, data-data yang Ibu sudah kumpulkan itu silakan Ibu analisis. Ya, Ibu analisis sesuai dengan nanti bentuk penelitiannya apa kuantitatif atau kualitatif. Kemudian setelah dianalisis outputnya dari tulisan yang disampaikan anak yang hasilnya berupa gambar ya, berupa gambar komik, itu Ibu menyesuaikan dengan masalahnya itu apa, kemudian teorinya apa, kemudian hasilnya seperti yang sudah dikumpulkan tadi datanya. Sehingga nanti dari data yang sudah dikumpulkan, kemudian Ibu analisis apakah mau menggunakan bentuk penelitian kuantitatif atau kualitatif, kemudian output dari materi yang sudah disampaikan tadi, data yang sudah dianalisis tadi, itulah hasil dari analisis Ibu. Jadi sebetulnya tinggal melengkapi analisis Ibu berkaitan dengan hasil ya, hasil di bagian artikel. Ya. Nah setelah itu tentunya teorinya kalau ada yang perlu ditambahkan silahkan ditambahkan, yang masih perlu ditambahkan. Kemudian pustakanya yang mungkin perlu ditambahkan tinggal ditambahkan. Jadi sebetulnya datanya sudah ada, tinggal penghalusan lah kata Pak Ure Salem itu, tinggal penghalusan bagaimana memfinishing tulisan Ibu gitu ya. Saya pikir itu saja Pak Ure, tinggal finishingnya saja, penghalusan saja. Ya Pak, dicoba. Baik, ya. Terima kasih Pak Patriantoro. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini kita harus berhenti di sini karena waktu ya. Karena saya jam 3 ada kegiatan lain ya.
Eh, ini adalah kegiatan di mana memang tujuan utamanya adalah mengajak ibu-ibu, bapak ibu guru sekalian untuk mencoba menulis, karena menulis adalah bagian dari professional development. Artinya kita sebagai guru, termasuk kami ya, saya dan Pak Patriantoro juga guru gitu. Kami menulis adalah dalam rangka meningkatkan profesi kita, ya, meningkatkan pengetahuan kita, mengupdate dan selanjutnya seperti itu, sehingga ini adalah baik untuk kita. Jadi oleh karena itu kegiatan ini kami lakukan dalam rangka mengajak dan memotivasi kita semuanya untuk bisa menulis. Ibu Sri Budiastuti, kami mohon maaf Bu ya, kita waktunya sudah habis. Tapi tetap Ibu kami bersedia untuk membimbing kalau memang diperlukan, karena tulisan Ibu menurut saya sudah melewati 50-60% ya. Jadi kalau berhenti di situ sayang sekali gitu. Jadi harus ya, targetnya harus selesai dan harus publis. Ada beberapa tulisan Bapak Ibu yang lain ya yang menurut saya juga sudah bagus sekali gitu ya. Jadi kalau bisa ya, Pak, dikerjakan, diselesaikan sehingga ini ada ujungnya gitu. Kalau itu ditinggalkan, udah dikerjakan nanti nggak ada ujungnya gitu. Ya, Pak. Jadi kita berusaha untuk bisa membantu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk kepentingan PKM ini, kami menyiapkan 2 sertifikat. Jadi sertifikat peserta, yaitu kami tadi sudah sampaikan linknya. Tolong nanti diisi namanya yang akan muncul di sertifikat. Tapi kami mendorong semuanya peserta yang terdaftar itu mengirimkan judul dan minimal abstrak gitu ya, untuk mendapatkan sertifikat pelatihan dengan 32 jam. Oleh karena itu kami tunggu, linknya nanti akan saya share, belum bisa sekarang, supaya Bapak Ibu sekalian masih bisa persiapan. Kami tunggu sampai tanggal 13 Oktober ya. Setelah itu sudah tutup gitu ya. Berarti kami akan menghitung siapa yang mengirim judul dan abstrak dan siapa yang hanya hadir untuk mengikuti webinar ini. Semuanya akan kami kasih sertifikat. Dan sertifikat itu ditandatangani oleh Dekan FKIP Untan dan Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sintang. Saya kira itu. Sekali lagi kami mohon maaf tidak bisa melanjutkannya karena sudah sesuai jadwal kita, target kita, karena juga saya ada kegiatan jam 3, jadi kami harus tutup hari ini. Mungkin penutupannya gimana nih, singkat saja. Ya pokoknya dari kami terima kasih atas atensinya dan atas juga bantuan dari Pak Setio, terutama Pak Setio Wardoyo, yang telah mengizinkan kami bertemu dengan para guru untuk bisa melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang merupakan kegiatan rutin dari dosen FKIP Untan. Untuk itu kami mungkin ada pesan-pesan atau motivasi dan lain sebagainya. Kami beri waktu singkat Pak dari Pak Setio Wardoyo sebagai conclusion gitu kegiatan ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Urai dan Pak Patriantoro dan teman-teman yang saya hormati. Hari ini kegiatan sudah berakhir. Kita harapkan jangan hanya berhenti sampai di sini. Ini termasuk penyakit yang tanda petik ya, penyakit yang biasa terjadi dalam kita mengikuti kegiatan apapun itu ya. Pas dalam bimbingan semangat, nanti ketika sudah ditinggalkan bimbingan ya, nanti menjadi memudar semangatnya. Kita harapkan teman-teman tetap dalam motivasi yang ya, kebetulan saya sedang menulis tentang itu Pak. Bagaimana menjaga sustainabilitas dan kontinuitas program pendampingan begitu kan.
Sehingga ini yang perlu kita jaga. Istilahnya dalam bahasa Pak Patriantoro dan Pak Ure itu, istiqomah itu yang enggak mudah. Gitu. Mohon berkenan nanti Pak Ure dan Pak Patriantoro tetap keep in touch lah dengan teman-teman di Sintang yang saya yakin sangat ingin sekali tulisannya bisa layak dikategorikan sebagai tulisan ilmiah. Kami Dinas Pendidikan menyampaikan ucapan terima kasih sudah berkenan memberikan bantuan teknis penulisan karya ilmiah. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman dan yang paling penting teman-teman tetap semangat untuk melanjutkan tulisannya. Dan saya pribadi mohon maaf Pak kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sukses, salam sehat untuk Pak Urai dan Pak Patriantoro. Semoga ada momen-momen lain nanti kita bertemu entah itu secara resmi maupun di luar kedinasan. Terima kasih dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada PR Pak, wabarakatuh. atau ada PR untuk Pak Setio tuh Pak. Terima kasih Pak Ada Wadoyo. PR, katanya Pak Setio tuh mau undang Bapak Pak datang ke Iya. Sintang. Selanjutnya mungkin Pak Patri silakan untuk sepatah dua patah kata sebagai kata penutup. Nanti kalau tunggangannya panjang. Oke, terima kasih Pak Ure, Pak Suwardo dan semua peserta workshop ya PKM berkaitan dengan penulisan artikel. Saya sebagai pribadi dan sebagai ketua jurusan mengucapkan terima kasih pertama pada Pak Setio Wardoyo sebagai pribadi yang sudah membantu saya dan Pak Ure untuk bisa bergabung dengan guru-guru yang ada di Sintang sehingga saya dan Pak Ure bisa melaksanakan kegiatan bakti sosial atau PKM dengan memberikan workshop berkaitan dengan penulisan artikel. Dan selanjutnya mudah-mudahan apa yang sudah dirintis oleh Pak Ure Salam, Pak Setio Wardoyo dan saya memberikan semangat kerja baru terutama bagi guru-guru yang ada di daerah Sintang, terutama untuk meningkatkan kualitas di dalam menulis. Saya yakin beliau-beliau itu orang-orang yang sudah mendapat sertifikat, sudah sertifikasi gitu. Jadi tentu lebih bersemangat lagi di dalam meningkatkan penulisan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk bisa berkumpul, bergabung, baik dalam kondisi daring maupun dalam kondisi luring. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu mendapat rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf ini kita harus akhiri di sini untuk pertemuan tatap muka kita lewat Google Meet. Namun kegiatan ini masih berlangsung sampai dengan tanggal 13 Oktober. Jadi silakan kalau ada pertanyaan ataupun konfirmasi dan lain sebagainya masih bisa dilayangkan kepada kami melalui grup peserta ya. Nah, untuk sementara kami tutup. Jadi sekali lagi kami mendorong dan mengajak para Bapak Ibu sekalian Dewan Guru untuk bisa memulai menulis. Demikian kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan ini. Semoga sehat selalu. Ya. Kami akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.